Selamat datang kembali di The Deep Dive ya, tempat kita kupas tuntas berbagai sumber biar Anda dapat intisarinya. Kali ini kita bakal dalami kutipan dari buku The Highly Paid Expert karya Debbie Allen. Fokus kita di bab 2, judulnya Kuasai Pola Pikir Anda. Iya, betul sekali. Bab ini ngasih gagasan yang fundamental banget sebenarnya. Jadi, rintangan terbesar kita itu seringnya bukan dari luar, tapi justru dari dalam diri kita sendiri. Terutama, yaitu tadi, ketakutan. Nah, kemampuan kita buat ngebentuk pola pikir yang pas, itu jadi fondasi krusial buat sukses jadi ahli di bidang apapun. Oke, jadi tujuan diskusi mendalam kita kali ini, kita mau coba bongkar gimana caranya kita bisa ibaratnya nguasain medan perang internal ini ya. Tentunya berdasarkan strategi dan wawasan dari Debbie Allen di bab 2 ini. Kita lihat nih, momen apa aja yang bisa kita petik buat Anda. Siap. Siap, mari kita bedah bareng-bareng. Oke, nah poin pertama yang langsung nonjok dari bab ini tuh klaim kalau ketakutan itu penghalang nomor 1 buat ngejar mimpi. Yang menarik, Ellen bilang ketakutan ini jarang loh tampil apa adanya. Dia lebih seringnya nyamar. Jadi alasan yang kedengeran logis gitu. Mungkin Anda juga pernah kan ngalamin sendiri bilang, saya belum siap nih, atau modalnya kurang, atau ntar aja deh kalau waktunya pas, atau sumber dayanya nggak cukup nih. Kayak gitu-gitu. Oh, sering banget itu. Sangat umum. Dan Ellen itu ngidentifikasi beberapa muka ketakutan ini. Ada takut gagal, yang klasik ya, takut ditolak. Terus ada juga yang ironis nih, takut sukses. Takut sukses? Kok bisa? Iya, takut nggak bisa nanganin tanggung jawab atau ekspektasi baru yang muncul bareng kesuksesan itu. Plus, ya, takut sama hal yang nggak diketahui. Itu sering banget bikin kita jadi, lumpuh gitu. Kenapa kita gampang banget gitu ya, ngebiarin dia ngendaliin kita? Buku ini bilang, seringnya karena kita kejebak mikir jangka pendek aja, fokus ke potensi malu atau salah sesaat, lupa sama gambaran besarnya. Padahal, kan, ya namanya juga nyoba hal baru, keluar dari zona nyaman, itu hampir pasti ada kegagalan kecil atau, ketidaksempurnaan lah. Itu bukan aneh, tapi emang bagian penting dari proses belajar dan tumbuh. Kalau kita nganggepnya bencana, nah itu persepsinya yang keliru. Wah, jadi ingat kutipan keren dari buku ini nih. Jika Anda tidak membuat diri Anda takut, Anda bermain terlalu dekat dengan zona nyaman Anda. Ini kayak ngasih lihat rasa takut dari sudut pandang Bila ya. Bukan musuh yang harus dihindari mati-matian, tapi malah kayak kompas gitu. Kompas yang nunjukin kalau kita lagi gerak ke arah yang benar, ke arah pertumbuhan. Deg-degan atau adrenalin tuh malah tanda kita lagi nantang diri. Gimana menurut Anda? Perspektif yang menarik banget. Dan ini nyambung ke apa yang menurut Allen jadi pembeda utama orang sukses. Mereka itu nggak nunggu rasa takutnya hilang dulu baru bertindak. Justru mereka bertindak sambil ngerasain takut. Oh gitu ya? Lah ngebangun PD, percaya diri. Tiap kali Anda berhasil ngelewatin sesuatu yang Anda takutin, sekecil apapun itu, otak Anda tuh nyatet bukti baru. Oh, ternyata gue bisa. Ini jadi siklus positif. Berani bertindak pas takut, dapat bukti bisa, PD nambah. Jadi lebih berani lagi buat tindakan berikutnya. Kalau nggak ada tindakan awal, ya siklus ini nggak mulai-mulai. Oke. Paham kalau kita takut dan kenapa itu satu hal ya. Tapi gimana cara praktisnya buat ngatasin? Nah, setelah ngupas masalahnya, buku ini nawarin semacam alat bantu mental gitu kan ya. Ada 5 strategi spesifik buat mulai ngendaliin rasa takut ini. Betul sekali. Nah, ini bagian yang bisa langsung dipraktekin nih. Mari kita urai satu-satu ya. Pertama, akui perasaan dan emosi Anda. Ini penting, jangan disangkal atau ditekan. Bilang aja ke diri sendiri, oke, gue lagi takut nih sekarang, dan itu wajar. Terus, lanjutin pakai afirmasi positif yang kuat, kayak yang disaranin Ellen. Ingetin diri sendiri kalau ngelewatin tantangan ini bakal ngasih hadiah berupa PD yang lebih gede, ilmu baru, pertumbuhan diri yang berharga. Yakinkan diri Anda, gue pantas dapat hasil positif ini. Gitu. Ngakuin perasaan aja tuh udah ngurangin cengkeramannya. Beda kalau kita pura-pura kuat. Gitu malah ngabisin energi. Jadi divalidasi dulu ya rasanya, baru diajak ngobrol diri sendiri buat geser fokus ke potensi positifnya. Bukan cuma ditekan doang rasa takutnya. Tepat. Nah, strategi kedua, jangan buang energi buat fokus ke kemungkinan gagal. Ini bukan berarti jadi naif ya atau ngabaikan risiko. Tapi secara sadar, kita alihin fokus pikiran kita. Daripada muter-muter skenario terburuk terus di kepala,
Latih diri buat lihat potensi gagal itu sebagai umpan balik, sebagai data, sebagai pelajaran tersembunyi. Tanya ke diri sendiri, oke, kalau ini nggak jalan sesuai rencana, pelajaran apa nih yang bisa gue ambil? Kan tiap hasil, baik atau buruk, ngasih info berharga buat langkah selanjutnya. Jadi, gagal itu bukan akhir cerita, tapi ya bagian dari proses nyoba-nyoba buat sukses. Ini perubahan mindset mendasar soal arti gagal itu sendiri. Ngubah cerita di kepala kita soal gagal ya. Kunci nih. Lanjut yang ketiga. Ketiga, bagikan ketakutan Anda dan minta dukungan. Tapi, nah ini ada tapinya nih, pilih-pilih orangnya. Allen nyaranin cari mentor yang positif, orang yang Anda kagumi PD-nya, rekam jejaknya oke, atau ya support system yang beneran dukung pertumbuhan Anda. Hindari curhat ke orang yang sama takutnya atau yang pikirannya negatif melulu. Itu malah bisa jadi ruang gema ketakutan. Makin khawatir deh, malah nahan Anda. Dukungan yang pas, itu bisa bikin perasaan Anda terasa normal. Ngasih sudut pandang baru, kadang malah solusi praktis, bukan cuma simpati basa-basi. Wah, ini krusial banget sih. Lingkungan emang bisa narik kita naik atau turun ya. Jadi selektif cari dukungan pas lagi down itu penting banget. Strategi keempat. Keempat, cari inspirasi buat ubah suasana hati. Sadari kalau kondisi mental kita itu nggak diam aja, bisa naik turun. Pas lagi ngerasa lemas atau pikiran negatif mulai datang, coba deh cari pemicu positif secara proaktif. Bisa simpel aja kok, kayak baca buku yang nyemangatin, dengerin musik yang bikin semangat, nonton video motivasi, atau datang ke acara yang ngasih energi positif. Tujuannya itu buat secara sadar mindahin gigi suasana hati kita. Kayak reset mental gitu, pakai stimulus dari luar buat ubah kondisi dalam. Biar bisa hadapi tantangan lagi dengan energi yang lebih oke. Semacam intervensi mood yang disengaja ya. Oke, terus yang terakhir, kelima, dan yang kelima, ini mungkin yang paling nantang, tapi juga paling bisa ngubah keadaan. Rasain aja takutnya, tapi tetap jalan, tetap bertindak. Allen nekenin, seringkali tuh rasa cemas sebelum ngelakuin sesuatu yang kita takutin, itu rasanya jauh lebih parah daripada pas udah ngelakuinnya. Kita ngebangun monster sendiri di kepala. Bertindak, walaupun langkah kecil, seringnya bisa mecahin ilusi itu. Menariknya lagi, buku ini nunjukin ironi. Zona nyaman kita itu nggak selalu beneran nyaman loh. Oh ya? Gimana tuh? Ya, kejebak di rutinitas yang gitu-gitu aja, kerjaan yang nggak disuka, potensi diri yang nggak keluar, itu kan sebenarnya nggak nyaman juga kan? Malah justru dengan melarin diri sesekali, ambil resiko yang udah dihitung, kita jadi ngerasa lebih hidup. Nemuin lagi semangat, dapat pengalaman baru yang bikin kita makin kaya. Jadi kadang keluar dari zona nyaman itu justru jalan menuju kenyamanan yang sebenarnya. Poin kelima ini dalam banget ya. Gagasan kalau zona nyaman bisa jadi penjara yang nggak nyaman itu, wah kena banget. Dan bahwa tindakan sekecil apapun itu jadi obat buat kelumpuhan karena takut. Ini kayak bilang, jangan nunggu berani baru jalan, tapi jalan aja biar jadi berani. Persis. Nah, yang menarik di sini, gimana Allen terus nyambungin kemampuan ngelola takut ini sama kekuatan sikap positif secara umum. Ini bukan cuma soal positive thinking yang gitu-gitu aja ya, tapi gimana kondisi mental dan emosi kita benar-benar ngaruh ke hasil di hidup dan bisnis kita. Gimana persisnya tuh hubungannya dijelasin di buku ini? Ada dampak yang lebih nyata gitu, selain sekedar ngerasa lebih enak. Ada, Allen jelasin kalau suasana hati kita itu nular dan dampaknya langsung. Energi negatif atau pesimis yang kita bawa itu nggak cuma ngaruh ke diri sendiri, tapi juga ke interaksi kita sama klien, sama teman kerja, sama audiens. Ini bisa ngerusak hubungan dan peluang bisnis. Sebaliknya, sikap positif dan antusiasme yang tulus, bukan yang dibuat-buat ya, itu jadi fondasi penting. Kayak bahan bakar yang bikin semangat kita nyala terus. Apalagi pas hadapin tantangan atau penolakan. Yang pasti ada lah ya, dalam perjalanan jadi ahli. Energi positif kita itu narik orang lain, bikin lingkungan lebih enak buat sukses. Klien juga jadi lebih percaya dan nyaman sama ahli yang kelihatan yakin dan optimisnya sehat gitu. Jadi energi kita beneran kerasa ya sama orang lain dan ngaruh ke interaksi profesional. Masuk akal sih. Terus buat nguatin sikap positif ini, bab ini juga ngenalin latihan visualisasi. Bisa dijelasin dikit nggak langkah praktisnya? Mungkin ini bisa Anda coba di rumah nih. Tentu. Latihan visualisasi ini tujuannya emang alat praktis buat secara sadar ngubah kondisi mental dan emosi kita. Langkah dasarnya gini. Pertama, cari waktu sama tempat yang tenang, nggak bakal diganggu. Pejamin mata, tarik napas dalam beberapa kali biar rileks badannya. Kedua,
Mulai bayangin kesuksesan total Anda pribadi atau profesional, seolah-olah itu udah kejadian sekarang. Bukan nanti, tapi sekarang. Rasain pede dan puasnya sukses itu. Ketiga, secara sadar ingat lagi dan hidupin lagi di pikiran Anda beberapa momen paling sukses, paling bangga, atau paling puas yang pernah Anda alamin dulu. Rasain lagi emosi positifnya. Keempat, perluas perasaan enak itu dengan mikirin hal-hal lain di hidup yang bikin Anda ngerasa kuat, bersyukur, atau senang. Tahan kondisi positif ini beberapa menit. Kedengarannya ini bukan ngelamun biasa ya, tapi latihan mental yang ada strukturnya. Kenapa sih nekenin ngerasa sukses sekarang itu penting? Tujuannya apa? Tujuannya buat secara aktif ngubah state atau kondisi psikofisiologis kita saat ini. Dengan ngakses dan ngerasain emosi positif dari sukses masa lalu dan sukses masa depan yang dibayangin sekarang, kita itu efektifnya ngelatih otak dan badan kita buat ngenalin rasanya sukses. Ini nguatin keyakinan sama harapan positif. Nah, ini nyambung langsung ke prinsip inti berikutnya yang ditekankan Ellen. Anda adalah apa yang Anda pikirkan, secara harfiah. Kalau kita konsisten mikir dan ngerasa lebih kuat, lebih mampu, lebih positif, buku ini bilang ada perubahan nyata loh di tingkat sel badan kita keisi energi positif lebih banyak. Percaya sama kekuatan dan kemampuan diri itu secara dasar ngebebasin pikiran dari cengkraman takut dan ragu. Hasilnya, pikiran jadi lebih jernih buat ambil keputusan dan bertindak. Wah, menarik banget ya. Gimana pikiran, perasaan, bahkan badan kita tuh saling nyambung buat bangun fondasi sukses. Nah, setelah bahas takut dan kekuatan positif, Ellen nggak berhenti di situ. Dia lanjut lagi ngurain apa yang dia sebut bentuk-bentuk pikiran, atau aspek spesifik dari pola pikir seorang ahli. Ini bukan cuma soal mikir positif umum aja, tapi soal ngasah kualitas mental tertentu yang dukung kinerja tinggi. Ini nih bagian yang menurut saya, berharga banget. Anda bener banget. Allen itu ngidentifikasi beberapa cetak biru, mikir, yang ngebedain para ahli yang sukses banget dan dibayar mahal. Pertama, pikiran disiplin, disiplin mind. Ini bukan cuma disiplin kerja keras ya, tapi lebih ke kemampuan mental buat jaga pikiran tetap fokus ke aktivitas yang ngarah ke tujuan. Dan secara sadar ngabaikan gangguan atau pikiran negatif yang nggak relevan. Dengan pikiran disiplin, Anda bisa jalanin rencana lebih efektif, capai tujuan lebih cepat. Karena energi mental nggak bocor kemana-mana. Wah, ini langsung nyambung banget sama pembahasan kita soal ngatasin takut tadi ya. Perlu disiplin mental kuat kan buat terus maju walau ada takut atau ragu. Tepat sekali. Keduanya nyambung banget. Yang kedua, pikiran sistematis, systematic mind. Ini kemampuan buat lihat pola, prosedur, struktur dalam kerjaan atau bisnis. Orang yang pikirannya sistematis nggak cuma fokus ke tugas satu-satu, tapi lihat gimana semua bagian nyambung buat hasilin sesuatu yang efektif dan efisien. Mereka mikir, gimana ya caranya biar ini lebih bagus, lebih cepat, atau lebih gampang diulang. Kemampuan ini krusial karena bikin Anda bisa ngulang sukses, buat diri sendiri, jadi konsisten, atau buat orang lain kalau bangun tim atau ngajar. Ini soal bangun mesin yang jalan lancar. Oke, jadi bukan cuma soal rapi atau teratur aja ya, tapi bangun fondasi buat efisiensi dan biar bisa berkembang jangka panjang. Benar. Yang ketiga, pikiran kreatif, creative mind. Di dunia yang makin ramai kini, kemampuan mikir out of the box itu penting banget. Ini soal nemuin cara unik buat mecahin masalah Anda sendiri atau klien, nempatin diri Anda beda di pasar, dan majuin karir pakai pendekatan yang seger dan baru. Kreativitas bukan cuma buat seniman, buat ahli, ini soal inovasi di layanan, pemasaran atau model bisnisnya. Esensial ya buat tampil beda dan ngasih nilai tambah yang unik. Dan yang Keempat, pikiran pengambil resiko, risk-taking mind. Ini bukan nekat ya, bukan sembrono, tapi kemampuan hadapin ketidakpastian dengan kepala dingin. Ahli yang berkembang itu paham kalau salah dan mundur dikit itu bagian yang nggak bisa dipisah dari pertumbuhan, apalagi pas nyoba hal baru atau ngembangin bisnis. Nggak ada resep sukses satu buat semua. Inovasi itu selalu ada unsur resikonya. Pola pikir ini artinya mau ambil resiko yang udah dihitung, resiko yang udah dianalisis, dipahami, plus punya kelenturan buat adaptasi kalau ada yang nggak sesuai rencana. Menarik banget gimana pikiran pengambil resiko ini langsung nyambung lagi ke awal diskusi kita soal takut gagal ya. Kayak nutup lingkaran gitu. Pikiran ini nggak ngilangin kemungkinan gagal, tapi narima itu sebagai bagian dari proses inovasi dan belajar.
Mungkin ini juga ya yang bedain resiko yang dihitung sama judi, ada analisis dan siap belajar dari hasilnya. Dan saya bisa lihat gimana keempat bentuk pikiran ini, disiplin, sistematis, kreatif, dan pengambil resiko bisa saling dukung. Misalnya, perlu disiplin buat nerapin sistem, perlu kreatif buat nemuin resiko yang pantas diambil, perlu sistem buat ngelola resiko itu. Bener gak? Analisis yang bagus sekali. Keempatnya emang bukan jalan sendiri-sendiri, tapi aspek dari pola pikir utuh yang kuat. Yang menurut Ellen, jadi ciri khas ahli paling sukses dan berdampak. Mereka secara sadar ngasah keempat otot mental ini. Jadi, apa nih artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Nguasain pola pikir Anda, kalau kita ambil intisari dari bab 2 The Highly Paid Expert ini, itu bukan proses pasif. Ini kerjaan aktif yang butuh berani buat hadapin takut Anda langsung, butuh mau buat secara sadar numbuhin positivitas, mungkin lewat latihan kayak visualisasi tadi, dan yang penting komitmen buat aktif ngembangin pendekatan mental yang spesifik. Disiplin buat fokus, mikir sistematis buat efisien, kreatif buat inovasi, dan berani ambil resiko yang dihitung buat tumbuh. Ini soal jadi arsitek buat dunia dalam Anda, biar bisa bangun sukses di dunia luar. Dan kalau kita sambungin ke gambaran besarnya ya, wawasan dari bab ini tuh lebih dari sekedar teori motivasi loh. Ini fondasi praktis yang perlu banget ada sebelum Anda mikirin strategi marketing, jualan, atau bikin produk sebagai ahli. Kayak yang ditekankan di buku ini, ngubah passion atau skill jadi karir yang untungin dan muasin itu, mulainya dari sini, dari dalam. Buat Anda yang tujuannya pengen jadi well-informed, cepet, dan dapat momen aha, paham kalau lanskap internal Anda itu titik awal segalanya, mungkin itu aha momen paling dasar. Anda bisa punya semua strategi luar biasa di dunia, tapi kalau pola pikirnya nggak pas, ya eksekusinya bakal goyah. Pengingat yang kuat banget ya kalau fondasi dalam nentuin bangunan luar. Dan sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan lebih lanjut, yang nyambung langsung dari diskusi kita soal pikiran pengambil resiko. Mengingat pentingnya ambil resiko yang diperhitungkan buat tumbuh, coba deh luangin waktu bentar buat tanya ke diri sendiri. Resiko spesifik apa sih yang sebenarnya lagi Anda hindari sekarang ini? Di perjalanan Anda, mungkin di karir, bisnis, atau bahkan pengembangan diri. Dan gimana kalau Anda coba deketin risiko itu pakai salah satu kacamata pola pikir ahli yang kita bahas tadi misalnya, dengan lebih disiplin, lebih sistematis, atau lebih kreatif. Gimana itu bisa ngubah pendekatan Anda atau bahkan hasil potensialnya? Pertanyaan reflektif yang bagus banget tuh buat dibawa pulang. Oke, terima kasih Bandak sudah menyimak kupasan mendalam kita kali ini ya tentang bab 2 dari The Highly Paid Expert. Semoga wawasan soal menguasai pola pikir ini ngasih nilai dan inspirasi buat perjalanan Anda selanjutnya. Sampai jumpa di The Deep Dive berikutnya.